Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf RU dan Perpus, SDN Negeri 3 Pekanbaru. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, sebagai salah satu pemenuhan tugas saya dalam pendidikan kurikuler, dalam modul 1.4 bersama saya Sulistiono, CGP Angkatan 9 dari SDN Negeri 3 Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Bekasi. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang, saya ingin mendengar semangatnya dulu. Kalau saya bilang SD Negeri 3 Pekanbaru, bisa, pasti bisa. SD Negeri Pekanbaru, oh salah, maaf. SD Negeri 3 Pekanbaru, bisa, pasti bisa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya sangat bersemangat sekali ya berada di tengah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah guru-guru dan guru praktis yang hebat dan guru di 3 Pekanbaru yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Tapi sebelumnya, saya mau bertanya sedikit kepada Bapak Ibu. Kalau saya berbicara tentang budaya positif, kira-kira yang terbesit di benak Bapak Ibu itu apa ya? Budaya positif? Halo, berubah? Mungkin kecuali ya. Terus ada yang bisa menambahkan lagi budaya positif? Budaya yang positif pada anak ataupun pada semuanya yang baik-baik sekali. Oke sekali. Ada yang menambahkan? Bersifat baik. Yeah. Wah, yeah. Banyak sekali ya. Tepuk tangan bagi kita semua. Ya. Nah, kalau baik, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Dan apakah budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Penting ya, oke. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Yang namanya budaya positif ini memang sangat penting untuk kita terapkan, khususnya di sekolah SDN Negeri 3 Pekanbaru. Kenapa? Sangat penting. Karena dengan kita memahami budaya positif, dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya dalam diri siswa. Bukan hanya kita sebagai guru harus mengetahui dan memperdalam tentang budaya positif, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa kita, supaya mereka menjadi siswa yang bertanggung, menjadi siswa yang memiliki hidup dan juga tentunya siswa yang berakhlak tinggi sesuai dengan filosofi pintar jalan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk menginstruksikan waktu, di sini ada beberapa konsep yang akan saya paparkan satu persatu berkaitan dengan konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, perhubungan sosial manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol diri. Ketujuh, keyakinan kelas. Kedelapan adalah segitiga eksekusi. Ini adalah konsep-konsep inti yang ada di modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, oke, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Atau dengan kata lain adalah pembelajaran dengan paradigma
baru. Sebelum kita ke paradigma baru, saya ingin bertanya. Nah, mungkin pasti Bapak Ibu pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat pada guru. Ada lagi pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, coba saya akan membagikan sticky note. Tolong dibagikan Mbak Dewi. Nah, nanti kalau yang punya bolpen ini, silahkan menuliskan apakah Bapak Ibu itu menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau berpusat pada murid. Oke. Itu satu saja. Nah, guru atau murid? Ya. Tidak boleh boleh nggak? Tidak. Ini nanti saya kotak ini yang berpusat pada murid. Semua ya. Tapi aku baru pada dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini rata-rata melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Alhamdulillah sekali, benar sekali Bapak Ibu. Jawabannya, sekarang ini idealnya adalah guru melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena kita memberikan media pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Bapak Ibu jadi menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Artinya kita sebagai seorang guru harus bisa mengetahui kebutuhan peserta didik. Kalau sekarang kita memberikan pembelajaran dari satu A, misalnya kita ceramah atau kita hanya mentransfer ilmu saja, kita tidak tahu kebutuhan peserta didik apa saja. Jadi agar kita bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ini adalah salah satu pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun. Guru menuntun, memberikan contoh yang baik dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tujuannya adalah untuk membentuk profil pelajar lancar. Nah, di sini ada 6 profil yang ingin dicapai. Yang pertama adalah intak atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia. Nah, jadi kita ingin anak-anak didik kita memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga pastinya berakhlak mulia. Nah, yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini kaitannya dengan
Apalagi di Indonesia ini budayanya sangat kaya ya. Yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, Bapak Ibu, bergotong royong di sini bukan hanya terpaku kepada bergotong royong membersihkan lingkungan, tapi bergotong royong di sini adalah bekerja sama, berkolaborasi antar siswa dengan guru, kemudian kreatif. Nah, diharapkan anak-anak didik kita punya pemikiran yang kreatif, bernalar kritis, atau berpikir kritis, mandiri, nah, bisa menemukan atau dia menemukan solusinya sendiri. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat terbentuk di setiap sekolah dengan harapan terjadi perubahan paradigma pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita lakukan perubahan sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Nah, tidak bisa langsung baik gitu. Nah, sedikit demi sedikit harus dengan niat dalam diri. Artinya untuk terjadinya perubahan tersebut. Nah, berikutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini karena saya besarkan jadi agak sedikit jujur. Tapi buat masalah nanti saya jelaskan satu persatu. Jadi ternyata kita menganggap bahwa kita seorang guru, kita berhak dan kita bisa mengontrol siswa-siswa kita. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya kita tidak bisa, karena ini adalah sebagai ilusi belaka. Misalnya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid itu misalnya ibu guru meminta siswa untuk melakukan sesuatu, atau meminta siswa yang berperilaku buruk untuk merubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian siswa tersebut mengikuti apa yang Bapak Ibu guru perintahkan. Apakah artinya kita sebagai guru mengontrol tingkah laku murid? Tidak, Bapak Ibu, sebenarnya tidak. Walaupun kita sudah lihat siswa itu tersebut sudah berubah, perilakunya berubah, tetapi apakah kita berhasil mengontrol murid? Ya belum tentu. Karena berkaitan dengan motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri. Pada saat siswa tersebut belum memiliki motivasi diri, bisa saja suatu saat guru sedang lengah, anak tersebut berbuat lagi hal yang sama. Nah, karena tidak diimbangi dengan motivasi. Yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah penguatan positif itu lebih ke kerajuan. Dewi, itu ilusi, Pak. Itu ilusi. Itu yang merayu Dewi tidak mau memberikan begini. Itu sebenarnya ilusi, Pak. Jadi, suatu apakah maksudnya di sini adalah penguatan positif yang bujukan rakyat. Kita bujuk anak untuk melakukan sesuatu. Apakah bujukan itu efektif dan bermanfaat? Ya belum tentu ya. Balik lagi ke kesadaran dirinya. Pada saat anak tersebut belum menyadari dalam dirinya, maka walaupun mereka mengikuti apa yang kita perintahkan, bisa saja mereka sewaktu-waktu berbuat hal yang kurang baik lagi. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu juga ibu. Pada saat kita siswa atau membuat situasi merasa salah, kemudian siswa berubah, belum tentu juga apa yang memang benar berubah atau memang hanya karena rasa takut. Nah, karena takut karena mungkin bisa dihukum guru. Nah, takut ada yang merasa tidak enak atau tidak nyaman kalau tidak mengerjakan yang diinginkan guru, atau takut kena marah. Nah, jadi artinya belum memiliki motivasi diri.
Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita sebagai guru pasti lebih dewasa ya. Nah, dibanding para siswa. Kita menganggap bahwa kita sebagai seorang dewasa berhak untuk memaksa. Padahal sebenarnya tidak. Jadi, kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain. Karena yang bisa mengubah diri kita, ya kita sendiri. Misalnya Bapak Ibu diminta oleh satu rekan guru untuk mengerjakan sesuatu. Apakah langsung dituruti perintahnya Bapak Ibu? Kan tidak ya, bisa tidak, bisa iya. Misalnya Bapak Kepala Sekolah meminta untuk berbuat sesuatu. Entah itu negatif atau positif. Kalau yang positif mau ya. Tapi misalnya perubahan itu tidak terjadi pada diri kita saat-saat kita tidak diawasi oleh kepala sekolah, mungkin bisa berubah lagi. Tergantung pada pribadi masing-masing. Atau motivasi dalam diri yang akan dilakukan dengan senang. Berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang satu seperti apa? Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Benar. Kita harus mempunyai mindset bahwa tiap orang kebutuhannya tidak sama. Setiap siswa walaupun berada di lokasi yang sama, di kelas yang sama, kebutuhannya pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kembali lagi ke pertama tadi, kebutuhan siswa berbeda. Jadi, mereka mempunyai gambaran yang berbeda pula. Keinginannya berbeda. Harapannya ke depan seperti apapun pastinya akan berbeda. Jadi, tidak bisa kita samakan. Yang kita adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi bukan berarti kita mencoba mengubah orang tersebut, tapi kita yang berusaha memahami pandangan lingkungan atau dunia. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk sudah dicap sebagai suatu kesalahan. Padahal yang seharusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jangan tiba-tiba kita memberikan hukuman kepada anak tanpa kita mengetahui terlebih dahulu kenapa anak ini berperilaku buruk, alasannya apa. Jangan langsung tiba-tiba diberi hukuman, begitu saja. Karena setiap perbuatan baik maupun buruk memiliki alasan, jadi kita harus mencari tahu alasannya apa. Nomor 5, orang lain bisa mengontrol kita sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi ke motivasi, tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang ketujuh adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ternyata kita meminta kepada siswa yang ternyata tidak mau juga untuk berkali-kali kita beri nasihat, tapi tidak mau dan akhirnya kita paksa. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan. Ini ke-8. Nah, yang kedua adalah berpikir menang kalah. Nah, di sini berpikir menang kalah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar win-win solution, gitu ya. Win-win solution yaitu menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Walaupun ada siswa yang berbuat kesalahan, jangan kita menganggap bahwa kita guru pasti menang. Anak yang berbuat salah pasti kalah. Artinya mereka akan mencap dirinya sebagai manusia yang gagal. Akan mengingat identitasnya adalah gagal, sehingga siswa tersebut
akan mengingat hal tersebut dan menjadi karakternya. Jadi kita model berpikirnya adalah menang-menang. Kita menang, anak menang. Maksudnya adalah pada saat kita berkomunikasi dengan anak tersebut, kemudian anak tersebut harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang ia perbuat. Pada saat ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya, mencari solusinya yang dibantu oleh guru, maka anak tersebut tidak menganggap bahwa dirinya gagal. Dia akan menganggap bahwa dia adalah manusia yang bertanggung jawab. Ini adalah disiplin positif. Kata disiplin yang sehari-hari kita dengar itu identik dengan yang namanya aturan. Ada sanksinya, ada kata tertibnya. Tapi sebenarnya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dan awal pembelajaran disiplin itu awalnya adalah disiplin diri, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi pada saat anak meyakini nilai-nilai yang diyakininya, maka anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kembali lagi ke motivasi dirinya. Nah, itulah arti dari kata disiplin. Dengan anak melakukan disiplin diri, maka akan terbentuklah yang namanya disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu tugas kita semua, Bapak Ibu. Semua berperan untuk mewujudkan anak-anak didik kita memiliki motivasi diri, motivasi yang positif, bukan karena ketakutan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Mungkin nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya. Kita seharusnya membuat nilai-nilai yang disepakati. Nilai kebajikan itu apa saja ya nilai kebajikan itu, Bapak Ibu? Yaitu tadi 6 profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, saya akan lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, termasuk kita dan peserta didik, pasti memiliki kebutuhan dasar. Jika salah satu kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, anak didik berperilaku yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama adalah kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahap, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang bertahan hidup. Jadi kadang kita kalau di kelas itu ada anak yang mengantuk. Jadi kita jangan menjatuhkan anak tersebut bahwa anak itu malas. Ya, kita cari tahu dulu apakah mungkin dia tidak sarapan, mungkin dia itu sakit, mungkin rumahnya kebanjiran, kan tidak tahu. Yang kedua adalah dasar kasih sayang. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi,
kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, itu adalah contohnya. Waktu kita mengelompokkan siswa, mungkin ada siswa yang menyendiri. Nah, kita harusnya melakukan pendekatan. Mungkin dia tidak cocok dengan siswa yang lainnya. Mungkin karena dia itu tidak kenal dengan salah satu temannya. Nah, jadi mereka merasa tersisih. Yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, ingat. Nah, itu adalah penguasaan. Nah, contohnya adalah anak yang biasanya ada anak yang mungkin kalau di kelas itu ingin sering tampil, ingin sering didengar, ingin sering diperhatikan. Nah, itu adalah mereka sedang melakukan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar penguasaan. Terus yang kedua, yang keempat adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, baru mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya adalah gaya belajar itu ada 3 nih, yaitu gaya belajar, namanya ada yang tahu? Gaya belajar itu ada 3, ada yang tahu? Gaya belajar visual, auditory, ya, terus kinestetik. Nah, mungkin waktu gaya belajar itu ada 3 tersebut berbeda-beda. Pada saat kita memberikan materi hanya bercerita saja, siapa tahu ada anak yang gaya belajarnya kinestetik, merasa jadi anak tersebut mungkin aktif, jadi kepinginnya itu lari-lari, ini jalan-jalan. Itu nah, jadi jangan langsung ditegur ya, karena mereka akan merasa terkekang ya, kebebasannya. Dan jadi sebagai seorang guru seharusnya melakukan inovasi dalam melakukan pembelajaran. Yang kelima ya, adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Contohnya kalau kita waktu pembelajaran jangan monoton, tapi diiringi dengan tebak-tebakan mungkin, diiringi dengan menyanyi mungkin, nah diiringi dengan tertawa mungkin. Jadi anak itu merasa nyaman di dalam kelas, tidak terlalu tegang sekali di dalam kelas. Diharapkan pada saat kita sudah mengetahui kebutuhan dasar ini, kita dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar anak. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik, yaitu motivasi dari luar dan motivasi dalam. Dan yang terbaik adalah motivasi intrinsik. Jadi mereka punya keyakinan, kesadaran diri. Pada saat tidak diawasi oleh guru pun, anak tersebut tetap tidak mengalami perubahan perilaku, tetap menjadi anak yang lebih baik. Nah, ini di sini untuk menghindari kenyamanan hukuman itu motivasinya dari luar. Karena umpamanya dia terlambat, tidak ingin terlambat, dia masuk kelas tidak ingin terlambat karena dia tidak dihukum. Nah, itu dari luar, karena ora dihukum. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, aku sinaunis serkut mengesuk oleh pit. Nah, itu dari luar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu dari dalam. Jadi walaupun orang lipit, orang dihukum, itu mereka tetap sadar. Nah, jadi tujuan budaya positif ini untuk menciptakan motivasi intern dalam diri siswa
dan kita juga sebagai guru. Berkaitan dengan perilaku manusia ini, ada 3 istilah ini. Bapak Ibu. Ada istilah hukuman, sanksi atau konsekuensi. Ya, yang ketiga adalah restitusi. Kalau hukuman atau konsekuensi mungkin sudah tidak asli, tetapi restitusi adalah hal yang baru. Bahkan saya pun baru tahu dampaknya sangat baik. Apa yang membedakan antara ketiga hal tersebut? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja. Nah, dan sifatnya satu arah, yaitu hanya guru saja yang memerintah. Ya. Biasanya fisik atau psikis. Psikis itu verbal, kata-kata yang menyakitkan. Ya. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Misalnya tata tertib sekolah, tata tertibnya apa, kalau tidak melakukan sanksinya apa. Itu konsekuensi. Terus yang ketiga adalah restitusi. Proses, ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif bagi murid untuk mencari solusi. Mencari solusi sendiri. Nah, inilah restitusi yang berkomunikasi dengan siswa. Ya, tiba-tiba hukuman dan sanksi, tetapi berdialog dulu dengan siswa, mencari tahu dulu apa masalahnya. Nah, sehingga siswa dapat mencari solusinya sendiri, tentunya dibantu oleh kita sebagai seorang guru, dan mereka menjadi anak yang bertanggung jawab. Kaitan dengan itu ada, nah di sini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, sebelum berlanjut saya mau bertanya lagi nih untuk Bapak Ibu, pada posisi mana Pak Ibu itu ada pada terhadap murid? Ya, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini saya juga pernah mengalami semua, maksudnya pernah di posisi semua ini. Jadi tolong dibagikan lagi untuk sekitarnya. Boleh memilih lebih dari satu. Ya, boleh memilih lebih dari, bebas. Jadi, go. Saya sebagai pemantau, aku pemantau aja. Menit dulu mana ya? Pantau melalui CCTV. Orang berjualan TV yang dicurigai dia. Kemudian teman-teman nanti yang paling gede. Ada teman, ada pemantau, ada teman pemantau. Nah, rata-rata, ini 5 posisi kontrol guru, teman dan ada manajer. Nah, teman ada manajer. Ya, rata-rata teman, pemantau, dan ada 2 yang menjawab manajer. Nah, ini saya akan memberikan contoh suatu kasus. Jadi nanti Bapak Ibu guru tahu di mana posisi Bapak Ibu guru berada. Di sini ada kasus contohnya penerapan 5 siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini Anda sebagai guru itu biasanya memberikan konsekuensi apa? Hormat kepada bendera selama 30 menit.
Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Itu adalah posisi penghukum Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Itu adalah kamu Bapak Ibu. Nah, pemantau adalah pemantau. Yang keduanya adalah pemantau karena ada aturannya, ada konsekuensinya, itu pemantau. Nah, yang terakhir adalah jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini manajer. Nah, dan yang terbaik adalah jawaban ini. Kita berusaha untuk menjadi seorang manajer untuk jadi seorang guru. Terus, maaf Mbak Dewi, ada lagi satu pertanyaan. Ada kuis cara-cara ini. Coba posisi kontrol seperti apakah? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu itu. Bagian penghukum, membuat rasa bersalah, Membuat rasa bersalah. pemantau. Oh gitu. Kita ya udah ding, nanti kalau ngacung kan ya semua cukup. Nanti kalau ngacung nanti ada yang lebih banyak kalau ngacung pasti harus ini nanti ada 4 kuis, ada 5. Iya, kuis pertama ini di penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau atau manajer. Nah, tolong diletakkan di depan aja, di depan mejanya masing-masing. Jadi tahu bagaimana jawabannya, bahwa ini sebagai apa. Iya, termasuk dalam kategori kontrol apa? Dari 5 tersebut, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dari kata-kata 5 tadi. Ya, dari kata-kata tersebut ini Ibu mendefinisikan hal tersebut menjadi dari posisi kontrol. Dikasihkan paham Bapak Ibu, ada yang manajer. Ibu, jawabannya apa? Pemantau. Oh, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Di sini aja. Pembuat rasa bersalah. 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 Penghukum. Oke. Manajer. Ya, jawabannya adalah ini adalah pembuat rasa bersalah, Ibu. Karena kecewa. Jadi membuat anak menjadi bersalah. Ya. 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisinya ada di mana? Kamu tidak pernah benar. Yang kedua silakan di atas. Pemantau. Penghukum. Pemantau. Marjan. Manajer. Manajer. Merasa bersalah. Penghukum.
penghukum, penghukum, penghukum. Benar sekali Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol penghukum. Ini akan sangat sekali untuk mendengarkan kamu tidak pernah benar. Jadi merasa gagal. Ini 3 ya, baru 3, nanti kurang 2 lagi. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu posisi kontrol yang benar. Manajer, teman-teman, manajer. Oke. Ternyata ada 50-50. Ini adalah Posisi kontrol rencana dan menyelesaikan itu manajer. Ini yang terbaik dari yang terkerjakan dari manajer. Untuk selanjutnya itu kurang 2 lagi ya Bu ya, 1 dan 1. Coba, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. posisi kontrol semuanya. Teman-teman ya. Oke, sekali Bu. Jadi ini sebagai teman, alhamdulillah Ibu mungkin memahami ya. Kamu tidak mendapatkan nilai, tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau posisi kontrol Yang Anda terapkan di sini. Jadi dulunya pemantau, Pak. Hukuman. Pemantau. Penghukum ya. Penghukum, hukuman. Oke. Di sini ada, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, berarti konsekuensi tidak mengerjakan tugas tidak mendapatkan nilai. Itu adalah pemantau. Ada ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan melanjutkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kenapa sih kok keyakinan kelas? Padahal selama ini yang saya tahu dari SD dengan sampai sekarang, saya tahunya hanya peraturan, tata tertib dan sebagainya. Logikanya kayak gini Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu itu mengendarai sepeda motor, terus Bapak Ibu memakai helm, itu alasan apa Bapak Ibu memakai helm? Melindungi, untuk takut kepada polisi. Oh iya. Terus yang lainnya, oh iya. Ya. Nah, berarti kalau takut mentaati peraturan, itu berarti motivasinya dari luar. Jadi peraturannya yang kita tahu peraturannya, terus ada polisi, terus kita memakai helm karena ada polisi, ada peraturannya yang mengatur itu, berarti dari luar. Kalau dari dalam adalah untuk keselamatan. Nah, untuk pelindungan itu adalah dari dalam. Lalu kita yakini kita lakukan karena untuk keselamatan, maka jaga diri kita, maka itu berarti keyakinan, itu adalah keyakinan, bukan peraturan.
Oke. Nah, maka dari situlah kenapa bukan peraturan, kenapa keyakinan, karena yang mau kita bentuk dalam diri anak adalah motivasi dirinya, motivasi intrinsiknya, bukan motivasi. Hal ini seperti kita gambarkan, seperti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita yakin bahwa semua yang kita lakukan akan dilihat. Bukan berarti karena takut dimarahi orang tua kalau tidak sholat, karena takut ditegur sama guru, bukan. Lalu, ini untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat antara guru dengan murid. Nah, proses pembuatannya keyakinan kelas, yaitu membagikan kelas, sticky note seperti itu atau kelas bebas. Nah, langsung nanti disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Anak bebas menuliskan apapun sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Setelah itu, setelah menulis bebas tapi dalam arti yang positif gitu. Bukan yang negatif, umpamanya boleh membuang sampah sembarangan, itu kan negatif. Jadi yang positif, membuang sampah ke tempatnya atau menjaga kebersihan, itu positif. Nah, terus ditempel yang kanan itu cuma contoh saya saja. Nah, ditempel, kemudian kita bisa sortir nih. Nah, misalnya kata-katanya ada yang sama, yang kelas sebenarnya. Jadi kita buat seringkas mungkin, karena keyakinan kelas tidak banyak seperti peraturan kelas. Karena tujuannya keyakinan kelas itu untuk dihayati anak dan mudah untuk dihafal. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pendalaman positif, sedikit akan mudah diingat, sesuai dengan kelas dan sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tujuannya adalah adanya kesepakatan antara guru dan siswa pada saat ada anak yang melanggar kesepakatan. Maka kita bisa menanyakan, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Jadi mereka harus tahu keyakinan kelas masing-masing. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kembali lagi pada saat anak melakukan kesalahan, sebagai guru kita bisa mencari solusinya bersama-sama anak, tetapi dengan cara berdialog, berdiskusi, mengobrol dari hati ke hati. Nah, yang pertama adalah ini menstabilkan identitas dulu. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contohnya adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu juga tidak mau mencari kesalahan yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi anak-anak harus bangun dulu mentalnya, biar tidak terlalu drop. Kedua, ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu melakukan melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu adalah terjadi. Jadi anak berbuat salah itu pasti ada alasan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Saya lakukan
kepada anak didik saya sendiri. Oh, bukan. Di mana? Dan ini adalah penerapan segitiga restitusi yang akan dilakukan oleh tetangga dan guru. Cek. Silakan masuk, Dek Duro. Ya, tadi habis ulangan ya? Iya Pak, habis ulangan. Iya, tadi Pak Guru juga lihat kelas 6 sedang ulangan. Terus Pak Guru juga lihat tadi Bu Guru sedang berusaha untuk mengerjakan ulangan dengan baik. Betul? Iya Pak, saya sudah mengerjakan dengan baik. Kalau boleh Pak Guru tahu ya. Tadi Pak Guru melihat apa benar Dek Riro tadi mencoba membuka buku di tas saat mengerjakan ulangan. Sedikit sih Pak, karena ada yang bingung. Oh iya, ada yang bingung. Mengerjakan ulangan dulu, Dek Riro mencoba mencari jawabannya dengan membuka buku begitu. Iya, karena kan katanya nggak boleh tanya sama teman. Jadi saya mencari di buku. Oh iya. Ya itu sudah termasuk usaha dalam Menyelesaikan ulangan ya. Tapi kalau menurut apakah cara yang kamu pilih betul atau mungkin ada cara yang lain yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan soal ulangan yang kita ini? Iya sih Pak, saya juga mengaku salah tadi karena memang belum belajar tadi malam. Jadi bagaimana caranya agar saya mendapat nilai yang bagus? Mohon maaf ya Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa itu Pak Guru juga senang dan juga punya semangat yang tinggi, punya semangat untuk dapat nilai yang tinggi supaya hasilnya bagus. hanya saja mungkin tadi ada Beberapa langkah yang sudah sesuai dengan pengalaman kita. Iya, iya Boleh Pak. tahu Dek Riro di kesepakatan kelas kita kira-kira apa yang di Dek lakukan? Melanggar tidak dengan Iya Pak, melanggar Pak. kesepakatan yang mana? Tidak boleh mencontek saat ulangan. Jadi ada kesepakatan Yang sudah kita tapi sedikit terlanggar ya. Iya. Kan walaupun ternyata bagus, tapi ternyata Iya, yang di melanggar satu kesepakatan kita. Iya Pak. Terus kira-kira itu perbuatan yang bisa dilanjutkan atau mungkin harus diperbaiki. Ya harus diperbaiki. Iya. ada ide mungkin atau cara Untuk ulangan berikutnya saya akan lebih rajin dalam belajar Pak. belajar ya? Ya, insya Allah. Baik, itu jadi Di komitmennya ya. Ya, insya Mungkin Allah. banyak juga capek atau
lupa dengan komitmen kita lagi. dengan Kalau kita mungkin ada orang lain yang membantu dari komitmen dari teman mungkin kakak atau orang tua kita kan. Ya, saya akan minta tolong kepada ibu di rumah agar selalu mengingatkan untuk belajar, Kak. Jadi kita sudah mendapat solusinya ya. Iya, iya, Kak. Kita sudah tahu kalian orang yang terang dan kita mencari solusi sendiri. Kira-kira ada yang harus dilakukan. terus juga sudah istilahnya mau Kolaborasi dengan ya Iya. kali bekerjasama supaya suatu saat kita namanya Siap, Pak. Insya Allah, Pak. baik. Terima kasih Bro. Semoga apa yang diinginkan tercapai kalau dengan hal-hal yang baik. Di matur nuwun, Pak. monggo silakan jajan lagi di kantin. Boleh, Kalau uang boleh, Pak. habis, Matur nuwun, Pak. Bareng, Pak. Terima kasih. Baik, ini tadi adalah salah satu contoh penerapan sertifikat institusi yang dilakukan bersama dengan Pak Angga dan Bu Riro. Berikan tepuk tangan bersama. Ya. Baik, Bapak. Sampailah kita ke penghujung acara. Kita di penutup kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan kegiatan ini. Penutupnya adalah dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, terus terima kasih. Untuk penutupnya adalah kita tidak perlu mengubah dunia, tetapi kita bisa mulai dengan mengubah diri kita sendiri. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Mulai bersama-sama Ibu, Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. senang banget jadi monggo kalau mau senang juga boleh, senang juga boleh, senangnya juga boleh lagi. SD Negeri 3 Petanahan, pasti bisa.